Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara pembuktian bahwa suatu sistem itu stabil atau tidak. Kita lakukan dengan pendekatan secara matematik. Nah, jadi suatu sistem itu stabil atau tidak itu kita bisa buktikan dengan menganalisis persamaan ODE-nya. Ini adalah contoh satu persamaan ordinary differential equation yang tanpa damper. Misalkan koefisien dari theta double dot adalah A plus di A kalikan theta double dot plus B theta sama dengan 0. Nah, itu seperti sebelumnya kita misalkan D per dt itu adalah D, sehingga AD kuadrat theta tambah B theta sama dengan 0. Ini adalah D kuadrat theta tambah B, ini di koefisiennya disatukan, berarti D kuadrat theta tambah B per A theta sama dengan 0. Ini theta kita keluarkan, jadi D kuadrat plus B per A kalikan theta sama dengan 0. D kuadrat plus B per A sama dengan 0. Ini karena theta kan kita pengennya dia berosilasi, maka yang 0 adalah yang ini. Berarti D kuadrat plus B per A sama dengan 0. D kuadrat sama dengan minus B per A, sehingga D1 dan D2 nya ada dua solusi, adalah plus minus akar min B per A sama dengan plus minus akar min 1 kalikan akar B per A. Ini min 1 adalah menjadi I, B per A tetap akar B per A. Nah, ini ada dua kemungkinan ya untuk nilai B. Jadi B itu bisa kurang dari 0 dan B itu lebih besar daripada 0. Nah, jika B-nya itu kurang dari 0, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah D1 dan D2-nya plus minus akar min 1, karena B-nya adalah kurang dari 0 berarti minus akar minus B per A. Berarti plus minus, minus kali minus adalah jadi plus, berarti D1 dan D2-nya itu adalah plus minus akar B per A. Nah, solusinya adalah theta T sama dengan C1 E pangkat akar B per A T plus C2 kalikan E pangkat akar B per A T. Ini adalah pangkat DT, D1T, ini adalah pangkat D2T. Nah, ini kalau kita perhatikan ada suatu konstanta dipangkatkan dengan bilangan positif, maka itu akan menghasilkan nilai theta itu yang tidak berhingga. Semakin lama dia akan semakin tidak berhingga. Nah, ini kan kalau yang pangkat minus dia akan menuju 0. Menuju 0 ditambah dengan menuju tak berhingga, berarti nanti ya hasilnya tetap saja tidak berhingga. Nah, inilah contoh sistem yang tidak stabil, di mana dia tidak berosilasi, tetapi tetanya itu selalu tambah sampai tidak berhingga. Sehingga ini adalah suatu sistem yang tidak stabil. Itu jika apa? Jika B-nya itu kurang dari 0. Jika B-nya ini kurang dari B kurang dari 0. Nah, bagaimana dengan B lebih besar daripada 0? Jika B lebih besar daripada 0, maka D-nya itu adalah plus minus I akar B per A. Nah, maka ada I-nya tetap ada apa? Ada imajinernya yaitu I. Berarti dengan adanya hasil D1 dan D2, I itu adalah menandakan dia berosilasi, yang artinya adalah stabil. Dia berosilasi tetanya. Nah, solusinya seperti tadi, C1 E pangkat D1T tambah C2 E pangkat min atau pangkat D2T. Nah, ini jadi ini D1 adalah plus I akar B per AT tambah C2 E pangkat minus I akar B per AT. Nah, ini kalau kita turunkan sesuai dengan video-video sebelumnya, kita bisa sederhanakan bahwa solusinya delta T, theta sebagai fungsi dari T itu sama dengan amplitudo dari theta sinus akar B per A. Jadi ini adalah nilai D-nya T plus Pi. Nah, ini ada fungsi sinus, berarti dia berosilasi, bergetar. Nah, ini adalah suatu contoh sistem yang stabil, di mana stabil itu jika B-nya itu lebih besar daripada 0. B-nya ini lebih besar daripada 0, yaitu plus tandanya. Oke, sekarang bagaimana aplikasi di contoh soalnya. Nah, ini ada suatu sistem seperti ini. Ini ada sebuah sambungan engsel, kemudian ini ada ditopang oleh satu batang yang kaku dan massless, artinya dia sangat ringan sekali sehingga beratnya bisa diabaikan. Berarti tidak ada inersia yang diakibatkan oleh batang ini. Kemudian ini dikasih massa, karena ada massanya berarti nanti ada inersianya. Ini dikasih dengan pegasnya. Nah, bagaimana dengan diagram body bebasnya? Ini anggap aja dia bergetar di sini kan. Begini, kemudian ketika di sini kita gambarkan di sini. Inilah posisi ketika dia bergerak
bergerak ke sini. Nah, ke sini. Jadi ini gerakannya adalah ke kanan, masih dalam ke kanan. Nah, sesuai dengan prinsip sebelumnya yang kita bahas contoh soalnya, dari sini berarti ada gaya statik yang diakibatkan oleh M, yaitu M kalikan G. Kita gambar dulu M kalikan G. Nah, kemudian karena kita mau ambil momen dari titik 0, berarti akibat berat ini yang menyebabkan momen adalah mg sin theta, karena tetanya di sini, mg sin theta. Nah, berarti kita sudah menggambarkan atau kita sudah bisa menentukan gaya yang menyebabkan momen akibat gaya beratnya, yaitu mg sin theta. Kemudian gaya statik lainnya adalah gaya pegas. Sorry. Ketika dia ke sini berarti dia ketekan pegas ke kiri. Karena dia bergerak ke kanan berarti pegas ini akan mendorong ke kiri. Jadi ini adalah dorongan dari pegasnya K kalikan X. Nah, ini K kali X juga kita perlu cari momennya, yaitu kita cari lengannya, yaitu Kx cos theta, karena tetanya di sini. Theta. Ya theta berarti yang ini juga theta, berarti yang ini sumbu yang ini itu adalah Kx cos theta. Nah, berarti nanti momennya adalah akibat mg sin theta dan Kx cos theta. Nah, itu akibat gaya statik. Kemudian kita lanjutkan dengan gaya dinamik. Gaya dinamik ketika dia dia bergerak ke kanan, berarti gaya dinamiknya diakibatkan hanya oleh massa ini, massa yang bunder ini, karena yang massa yang batangnya ini dianggap massanya diabaikan karena sangat ringan. Nah, ketika dia bergerak ke kanan, maka inersianya itu berupa inersia tangensial, yaitu ini, gaya inersia tangensial M kalikan percepatan tangensial. Nah, percepatan tangensial adalah alfa kalikan R, R-nya itu adalah L, kemudian alfanya itu adalah theta double dot. Nah, sehingga ada 3 gaya yang kita perhatikan. Satu adalah Kx cos theta, yang kedua adalah mg sin theta, dan yang ketiga adalah ml theta double dot. Nah, ini kita turunkan persamaan geraknya dengan mengambil sigma momen di titik 0 sama dengan 0. Karena kita sudah gambarkan gaya inersia, ini ml theta double dot, maka kita harus menggunakan hukum Newton pertama. Nah, kita mulai dari yang ini, gaya inersianya, yaitu ml theta double dot kalikan lengannya L, berarti ml theta double dot kalikan L, ml theta double dot kalikan L, tambah dengan ini balon arah jarum jam positif, ini adalah balon arah jarum jam, ditambah dengan Kx cos theta kalikan L per 2, Kx cos theta kalikan L per 2. Nah, sedangkan gaya gravitasinya itu adalah searah jarum jam, berarti minus mg sin theta kalikan dengan L lengannya, mg sin theta kalikan L sama dengan 0. Nah, kita rapikan, berarti ml yang tetanya itu kita geser ke tepi kanan, ml kuadrat theta double dot tambah kx L per 2 cos theta dikurangi mgl sin theta sama dengan 0. Nah, asumsinya tetanya itu sangat kecil sekali, ini sangat kecil. Ya, ketika tetanya itu kecil berarti sin theta adalah theta sendiri, sedangkan cos theta itu adalah sama dengan 1. Berarti cos theta ini adalah 1 dan sin theta itu adalah theta. Nah, dari persamaan ini kita bisa tuliskan lagi persamaan di atas menjadi ml kuadrat kalikan theta double dot, tidak ada perubahan. Nah, ini ada perubahan karena cos theta-nya adalah 1, berarti kx L per 2 dikurangi mgl sin theta adalah sin theta itu sama dengan theta, berarti menjadi minus mgl theta sama dengan 0. Nah, ini kita lihat variabelnya itu ada theta, ada x, ada theta. Nah, kita mengharapkannya hanya variabelnya dalam arah theta saja. Ini koordinatnya atau derajat kebebasannya hanya 1, yaitu theta. Nah, x kita rubah dalam dirubah menjadi fungsi theta. Gimana caranya? Ini kita lihat bahwa x itu berarti adalah jarak dari sini ke sini. Jadi dari sini ke sini itu adalah x-nya. Ini adalah L per 2, ini adalah tetanya. Kita gambar lagi di sini. X L per 2 theta. Nah, kita cari hubungan antara x sama L per 2. Ini kan kita tidak tahu. Nah, kita bisa menghubungkan x dengan theta itu dengan aturan sinus, yaitu dimana sinus theta sama dengan x per L per 2, sehingga x-nya adalah L per 2 sin theta. Nah, sin theta itu sama dengan theta karena tetanya sangat kecil.
sin theta sama dengan theta, berarti X itu menjadi L per 2 kalikan theta. Nah, persamaan yang ini berubah menjadi seperti ini, berarti ML kuadrat theta double dot tambah K, ini L per 2 theta dikalikan dengan L per 2 dikurangi MGL theta sama dengan 0. Nah, ini kita rapikan lagi, ML kuadrat double theta double dot tambah KL kuadrat per 4 kalikan theta dikurangi MGL theta sama dengan 0. Nah, ini variabelnya kita atur supaya menjadi theta double dot dan theta, sehingga yang lain menjadi koefisien. Nah, ini ML kuadrat theta double dot tambah, ini kita pisahkan, kita keluarkan tetanya menjadi KL kuadrat per 4 dikurangi MGL kalikan theta sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan geraknya. Nah, sekarang kita pengen tahu bahwa sistem ini stabil atau tidak, syaratnya seperti apa. Nah, tapi kita selesaikan dulu. Untuk mengetahui stabil atau tidak, kita harus mengetahui nilai D1 maupun D2 nya, yaitu dengan metode konvensional. Nah, kita asumsikan D itu sama dengan D per dt seperti sebelumnya, D per D, maka ini menjadi ML kuadrat D kuadrat theta tambah K sama, ini sama. Yang ini berubah menjadi ML kuadrat D kuadrat theta. Ini ML kuadrat D kuadrat theta plus bla 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 theta sama dengan 0. Nah, berarti kita keluarkan tetanya menjadi ML kuadrat D kuadrat tambah KL kuadrat min 4 per 4 dikurangi MGL kalikan theta sama dengan 0. Nah, berarti ini kita harapkan 0 karena tetanya bisa 0 bisa tidak karena berosilasi. Nah, menjadi seperti ini aturannya, ML kuadrat tambah D kuadrat plus KL ini menjadi ini. Nah, D itu kita gunakan untuk mencari omega n. Nah, ini adalah, nah, ini kita nolkan, jadi ini ya, ini kita koefisien tinggal kita satukan, berarti D kuadrat ini pindah ke sini seperti ini. Nah, ini adalah D kuadratnya menjadi ini, ada minus satunya. Ya kan, ini karena minus 1 karena ini pindah ke kanan menjadi minus. Nah, D nya berarti plus minus akar ini. Nah, stabil itu jika KL kuadrat per 4 min MGL itu lebih besar daripada 0. Ini kayak yang tadi ya prinsipnya. Jika ini sama lebih besar dari 0 atau MGL min KL kuadrat per 4 itu kurang dari 0, sama aja ini, maka stabil. Kenapa stabil? Karena ini kalau ini lebih besar daripada 0, maka ini imajinernya tetap ada. Ini ya. Kalau ini lebih kecil dari 0 kan imajinernya hilang. Nah, jika stabil maka omega n nya adalah ya tinggal sama dengan ini, berarti KL kuadrat per 4 min MGL per ML kuadrat ini. Ini kalau dirapikan 4-nya ditaruh bawah maka jadi 4 MGL. Nah, atau dirapikan lagi juga bisa, 4-nya kita taruh di bawah, berarti KL min 4 MGL KL min 4 MG dibagi 4 ML di akar. Nah, itu jika berlaku atau stabil jika KL min 4 MG lebih besar daripada 0, sama dengan kayak ini tadi, cuma dirapikan aja. Nah, itulah cara kita mengecek stabil atau tidaknya suatu sistem. Terima kasih. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi. Terima kasih.